Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama dengan Ibu Silpi. Nah, ingat gak beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang taat? Sudah pernah kan? Nah, sekarang kita akan belajar hal yang sama. Tapi taatnya ini bukan cuma dengan peraturan, tapi taat kepada Tuhan di dalam suka dan juga duka. Dalam keadaan apapun tetap taat dan menuruti perintah Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau ajak anak-anak semua bernyanyi. Tahu kan lagu Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, anak-anak pasti tahu lagunya. Kita sama-sama nyanyi ya, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sudah memuji Tuhan. Ingat gak liriknya? Jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, di liriknya ada dikatakan serta Yesus selamanya, jalan bersama Tuhan di dalam suka dan juga duka. Nah, kita akan belajar. Untuk itu kita berdoa dulu yuk. Mari siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali akan belajar dari firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak agar mengerti, dan berkati juga Ibu Silpi yang akan menceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang taat di dalam suka dan duka dari satu tokoh yang sudah pernah Ibu Silpi ceritakan juga. Ingat gak? Siapa? Ya, betul sekali, tentang Ayub. Ayub terkenal dengan hatinya, dengan sikapnya yang taat kepada Tuhan. Nah, kita akan baca Alkitab di Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ibu Silpi akan bacakan untuk anak-anak sekalian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya,
meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggarut-garut badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, adik-adik, ibu ceritakan ya secara singkat lagi. Jadi Ayub itu terkenal dengan kesalehannya, atau dia selalu hidup taat kepada perintah Tuhan, hidup menjadi orang yang baik, yang menuruti firman Tuhan, yang saleh, yang jujur, dan juga mengasihi Tuhan. Suatu hari iblis mau mencobai dia. Katanya, benarkah dia benar-benar saleh? Benarkah dia benar-benar orang yang mencintai Tuhan? Lalu saat dicobai, datanglah penyakit di seluruh tubuhnya Ayub. Dia melepuh-melepuh kulitnya seperti penyakit cacar, tapi lebih besar lagi, lebih parah lagi. Bahkan tadi kita sudah dengar di firman Tuhan dibilang saking gatalnya Ayub memakai beling atau pecahan kaca untuk menggarut-garut badannya. Itu sakit sekali, panas sekali rasanya. Lalu datanglah istrinya. Istrinya bilang, sudah ada kesusahan, kutuki aja Allahmu. Tapi Ayub bilang dengan hati yang mengasihi Tuhan, dia bilang kepada istrinya, kamu itu seperti orang gila. Maksudnya itu seperti tidak mengenal Tuhan karena berbicara sembarangan. Lalu Ayub bilang, masa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak mau menerima yang buruk? Di sini Ayub sangat mengerti bahwa dalam keadaan suka maupun duka kita harus tetap mengucap syukur dan taat kepada Tuhan. Nah, wah luar biasa ya anak-anak ya. Ayub ini luar biasa sekali. Dia taat dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, ibu juga punya cerita nih yang hampir mirip sama Ayub. Cerita dari Ino. Ino itu banyak sekali teman. Dia senang bermain. Satu hari dia bermain asik, tapi suatu hari dia kena penyakit cacar. Nah, anak-anak tahu gak penyakit cacar itu seperti apa? Cacar itu yang kulitnya melepuh-melepuh gitu. Sama, hampir mirip dengan Ayub, tapi Ayub yang lebih parah. Nah, dia gak bisa main bersama teman-temannya. Dia hanya di rumah. Teman-temannya juga tidak bisa berkunjung karena penyakit cacar itu menular. Dia pengen marah, dia ingin marah, dia ingin kesel sama Tuhan. Kenapa sih kok aku sakit tapi gak ada yang jenguk, malah gak punya teman. Tapi dia ingat firman Tuhan, dia ingat ceritanya Ayub. Ayub juga saat itu kesusahan, bahkan dijauhi oleh istrinya, oleh keluarganya. Tapi Ayub tetap bilang mengucap syukur dan juga tetap taat.
Nah, akhirnya Ino pun juga memilih untuk berdoa kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak jadi mengeluh ataupun marah, tapi dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak mungkin saat ini sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Anak-anak kita harus tetap taat kepada Tuhan. Meskipun kondisinya sedang tidak baik, kita mungkin di dalam keadaan sedih, berduka, tapi tetap menghadap Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan suka mengeluh, jangan marah-marah. Meskipun keadaan sulit, kita jangan mengeluh, kita jangan marah. Kita taat sama firman Tuhan. Nah, luar biasa ya. Kita belajar banyak hal dari Ayub. Kita belajar tentang taat di dalam suka maupun duka. Bukan hanya kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, tapi dalam keadaan susah pun kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya anak-anak semua. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Ayub yang dalam keadaan suka maupun duka tetap taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, tetap hidup yang benar. Tuhan, kami juga mau seperti itu. Tuhan, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah belajar firman Tuhan. Jangan lupa ya anak-anak tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.